Diceritakan ada pemuda yang namanya Wang. Wang ini tuh hidupnya apes banget. Udah mah cupuh, lemah, gak pernah pacaran lagi. Wah, pokoknya jomblo ngenes lah. Tapi situasi tiba-tiba berubah pas temen masa kecilnya bilang kalau dia tuh naksir Wang. Bukannya senang, Wang malah jadi bulan-bulanan sama preman yang iri sama dia dong. Wang digebukin rame-rame sampai nyemplung ke sungai. Pas sudah pasrah bakalan mati, di dasar danau Wang malah nemu kubus misterius yang nyala-nyala. Pas dia sentuh, boom, semuanya berubah. Kubus itu ngasih dia kekuatan yang gak masuk akal. Badan, otak, jiwa, dan kekuatannya tuh ke-upgrade semua. Wang udah bukan bocah cupu lagi. Dari anak lemah yang diremehin semua orang, Wang naik level jadi makhluk paling ditakuti. Dan pelan-pelan dunia akhirnya tunduk tuh di bawah kekuasaannya. Nah, kita kembali ke waktu semua ini dimulai. Waktu itu Wang lagi main Truth Order bareng temen-temennya. Semuanya langsung heboh tuh pas gilirannya Shen Yao. Biasalah, cewek tercantik di tongkrongan. Taunya pertanyaannya tuh soal cowok yang dia sukai dong. Waduh, kan si Wang jadi deg-degan ya. Apalagi dia emang udah naksir sama Shen Yao dari kecil. Buset, ini tuh beneran. Ternyata Shen Yao naksir juga dong sama Wang. Cie, Bang Wang. Congrats ya, cintanya gak bertepuk sebelah tangan. Sementara itu, cowok-cowok yang lain gak terima dong kalau Wang jadi gebetannya Shen Yao. Beneran, pas dia pulang dari minum-minum, tiba-tiba ada geng preman yang nyergap dan ngehajar dia. Wah, ini sih fix ada yang cepu soal dia sama Shen Yao tadi deh. Dalangnya ternyata si Sun Jun, ketua geng preman yang emang naksir juga sama Shen Yao. Ya elah bang, pantas Shen Yao gak suka sama elu. Saat keributannya makin parah, Sun Jun tiba-tiba pakai HP-nya Wang buat nelpon Shen Yao. Dan pas Shen Yao tahu apa yang lagi terjadi, dia panik dan khawatir sama Wang. Sementara Wang yang ngerasa gak berdaya, mutusin buat ngejedotin kepalanya ke preman yang mojokin dia. Terus Wang ngejatuhin diri ke sungai deh. Dan selama dia ngegalau di dalam air, tiba-tiba Wang notice kalau ada sesuatu di dasar sungai. Ya udah deh, daripada gabut, Wang terus nyamperin cahaya yang ada di dasar. Di sana ternyata ada kubus kecil yang kelihatan aneh gitu. Dan pas Wang ambil tuh kubus, tahu-tahu kubusnya malah masuk ke badan dong, bejil. Wang akhirnya diisep masuk ke dalam tuh kubus. Pas Wang sadar, dia langsung panik dan pengen hibrid dong. Tiba-tiba ada suara yang ngasih tahu kalau Wang tuh bisa pakai kotak ini buat teleport kemana aja. Bener dong, tahu-tahu dia tuh teleport ke langit, bejrot. Terus dia notice kalau Sun Jun dan gengnya ternyata masih nyariin dia di sungai. Pas Wang masih loading buat mikir, dia malah diteleport lagi ke tempat lain. Kali ini sih ke ruang kelas gitu. Pas ada yang mau datang ke kelas itu, Wang lagi-lagi teleport ke tempat lain. Untung aja kali ini dia berhasil balik ke rumah. Selesai mandi dan beberes, Wang langsung ditelepon tuh sama Shen Yao. Tapi gara-gara gak mau bikin Shen Yao khawatir lagi, Wang terus nenangin Shen Yao dan buru-buru matiin teleponnya. Pas baru aja Wang mau ngaso, tiba-tiba dia kaget dong gara-gara dengar suara dari dalam badannya sendiri. Ternyata si kubus misterius itu yang ngomong ke dia. Si kubus ngeisep si Wang lagi dong. Di situ si kubus ngejelasin kalau sekarang Wang udah jadi majikannya. Dan Wang bisa ngepakai kekuatan super powernya si kubus. Bahkan si kubus janji bakalan ngebikin si Wang jadi manusia paling kuat di bumi. Anjay, asik banget coek. Congrats ya Bang Wang. Nah, semenjaknya tuh sama si kubus, Wang jadi rajin buat latihan teleport tuh. Tapi gara-gara keseringan teleport, si kubus bilang kalau Wang tuh kudu menghemat energinya. Buat sekarang Wang cuma bisa teleport semenit sekali. Kalau gini kan Wang jadi galau ya. Soalnya sampai sekarang dia belum jago-jago banget teleportnya. Kan bisa berabe kalau tahu-tahu dia tuh encok pas pindah tempat. Gara-gara kasihan sama Wang, akhirnya si kubus nge-spill cara teleport yang benar tuh. Nah, intinya si kubus nyaranin biar Wang tuh fokus ke sel inti sekitar. Ya udah deh, sebagai majikan yang baik hati dan penurut, Wang praktekin tuh omongnya si kubus. Dan benar aja dong, Wang bisa nerawang area di sekitarnya, anjay. Nah, berkat kemampuan ini, Wang jadi bisa nentuin tempat dia teleport. Tapi gara-gara Wang terlalu maksain kemampuan indranya, dia jadi ngerasa kecapean banget dan akhirnya tumbang deh. Untung aja si kubus langsung buru-buru ngebalikin Wang ke kamarnya. Tahu-tahu si kubus sudah keluar dari badannya Wang dong. Si kubus takut kalau Wang tiba-tiba matoy, ntar dia ikutan hilang anjir. Walaupun sekarang Wang udah OP, tapi Wang masih pengen jadi lebih kuat lagi. Makanya nanya tuh sama si kubus gimana caranya.
Si Kubus bilang kalau mau pakai jurus yang lebih gacor lagi, Wang harus nyari batu atau permata gitu. Misalnya kayak batu akik punya papi maminya Wang. Waduh, nggak bisa cuy. Itu soalnya satu-satunya harta keluarganya. Ya udah deh. Si Kubus akhirnya ngasih tahu tuh kalau ada permata lain di dekat rumahnya Wang. Jadi nggak pakai lama, Wang langsung cus teleport deh. Sesampainya di TKP, Wang langsung aktifin indera keenamnya buat nerawang tuh permata. Ya elah, ternyata permata secuil gini doang toh. Tapi jangan salah, meski ukurannya cuma sejempol kaki, pas si Kubus nelan tuh permata, Wang langsung rasa jauh lebih OP anjay. Bisa-bisa bentar lagi Wang direkrut Avenger nih. Besokannya Wang pergi ke kampus kayak biasa. Dan pas lagi ketawa-ketiwi sama Shen Yao, satu kelas dikagetin dong sama geng premanya Sun Chun yang tiba-tiba muncul. Buset dah, mereka sampai ngelabrak Wang dong. Waktu Sun Chun ngeliat Wang di sana, Wang langsung ngumpet di balik buku. Bejir, lo tuh udah OP bang, kenapa masih takutan sih? Nah kan benar si Kubus bilang kalau Wang tuh punya kekuatan yang lebih OP dari Sun Chun. Dan pas Sun Chun mulai gangguin Shen Yao, Wang terus langsung nyamperin Sun Chun tuh. Wih, Sun Chun langsung mau hajar Wang dong. Tapi Sun Chun ngerasain kalau Wang yang sekarang nih kayak beda dari biasanya. Akhirnya Sun Chun cuma bisa ngancem doang. Dan ngajak Wang buat janjian gelut nanti sore. Sorenya Wang nyambar tuh ke tempat janjian mereka. Di sana dia langsung dikerubungin sama geng premanya Sun Chun cuy. Si Sun Chunnya malah cuma duduk manis di kursi. Gawatnya lagi, si Kubus bilang kesempatan Wang menang kalau dikeroyok sama mereka tuh cuma 20%. Waduh, ya Wang panik lah. Dia langsung nyoba ngegaslighting si Sun Chun. Lu ketua preman macam apa anjir? Masa lawan gue aja keroyokan? Gak malu lu sama anak buah lu? Buy one meet aja sini, kata Wang. Sun Chun udah agak kepancing tuh. Tapi tiba-tiba ada anak buahnya yang kebelet maju. Ya udah deh, lagian kata si Kubus nih botak juga gak terlalu OP kok. Jadi Wang langsung gas ngeladenin si botak deh. Dan bener aja, meskipun harus gelut dengan sengit, tapi akhirnya Wang berhasil ngalahin si botak pakai tinjunya. Ngelihat itu gengnya Sun Chun langsung pada shock banget dong. Anjing, kenapa si cupu ini sekarang jadi OP banget ya? Akhirnya mereka mutusin buat ngeroyok si Wang deh. Duh gawat, Wang masih bisa menang gak ya? Ya mau gak mau kayaknya Wang memang harus ngelawan mereka semua nih. Wang langsung ke mode serius dan ngehajar gengnya Sun Chun. Wang harus fokus nih biar bisa menghindar dari serangan mereka. Untung aja ada si Kubus yang bantu ngarahin. Jadinya si Wang gak ngenes-ngenes banget gelut sendirian. Tapi level kekuatannya Wang sekarang tuh emang gak main-main anjir. Tendangan Wang aja jadi mematikan banget. Sampai-sampai gengnya Sun Chun tuh mulai gemeteran. Saking takutnya disepak brutal sama si Wang. Tapi ternyata ngelawan satu geng tuh bikin cepet capek bejil. Lama-lama Wang jadi kewalahan deh. Tapi Wang gak mau nyerah gitu aja. Pas berhasil nangkep satu orang, Wang langsung muter-muterin tuh orang dan dilempar ke arah Sun Chun dong. Si Sun Chun ambruk lah ketabrak tuh orang. Pas bangun Sun Chun melihat Wang yang udah beres ngalahin anak buahnya. Wih lah, langsung gemeteran deh tuh. Mana Wang langsung ngedeket lagi. Tiba-tiba lampunya nyala dong. Dan ada geng baru lagi yang datang. Mana rambut ketuanya jabrik gitu lagi. Tapi kayaknya si Sun Chun kenal deh. Sun Chun kelihatan ketakutan gitu sama si jabrik. Mana si jabrik nih ternyata songong juga lagi orangnya. Wang jadi ketrigger dong ya. Gara-gara Wang kesel, akhirnya dia mutusin buat ngebasmi mereka. Sayangnya energi Wang tuh udah mau habis. Jadi ya Wang mutusin buat kabur dulu deh. Pas mereka ngedekat, Wang langsung teleport buat matiin lampu gedung. Nah pas lagi gelap, Wang manfaatin keadaan buat ngehajar gengnya jabrik. Pas lampunya dinyalain sama salah satu anggota gengnya, Sun Chun langsung shock tuh pas ngeliat geng jabrik udah terkapar semua. Anjir, OP banget cuk si Wang sekarang, batin Sun Chun. Diam-diam si Sun Chun langsung nyelinap kabur biar nggak kena hajar Wang. Eits, mau kemana lu Tong? Kata Wang sambil nahan si Sun Chun. Si Sun Chun langsung sujud-sujud tuh minta maaf ke Wang. Oke, gue maafin, tapi ada syaratnya ya, kata Wang. Nah, pas petugas masuk buat ngehentiin mereka, petugas-petugas itu ngeliat Wang yang lagi pura-pura habis diajar sama Sun Chun. Walah, ternyata si Wang nyuruh Sun Chun buat ngaku kalau dia tuh biang geladi pergelutan di aula olahraga ini. Nah, semenjak insiden itu, Sun Chun udah gak berani lagi tuh ngegangguin Wang sama Shen Yao. Mampus, kena mental kan lo?
Dan berkat pengalaman dikeroyok geng preman kemarin, Wang jadi makin jago tuh buat ngontrol kekuatannya. Wang terus mutusin buat ngebolang nyari permata biar kekuatannya makin gacor. Bahkan sampai ke hutan-hutan gitu dong. Tapi ternyata nyari permata gak segampang itu anjir. Setelah beberapa kali gagal dan hampir nyerah, tiba-tiba aja si Kubus bilang kalau ada permata tersembunyi di gua bawah tanah. Ya udah deh, gak pakai babi ibu, Wang langsung gercep nyari gua di sekitar sana. Bener dong, Wang lihat permata yang ada di balik gua. Tapi pas OTW ke lokasi, taunya dari tadi di belakangnya tuh ada ular raksasa yang ngincer dia dong. Astaga bang, coba nengok belakang bang. Untung aja dia langsung teleport tuh sebelum dicaplok. Akhirnya Wang sampai juga nih di tempatnya permata. Wah, ini sih fix rezeki anak soleh ya. Soalnya permata kali ini totalnya ada 12 dan kualitasnya premium semua cuy. Asik, saatnya kita panen. Waktu si Wang lagi asik nambang, tiba-tiba ada permata yang hampir jatuh dong. Wah, Wang langsung buru-buru nangkep permatanya tuh. Nah, waktu dia ngaktifin indra keenamnya, akhirnya si Wang notice kalau ada sesuatu yang gede dan aneh. Woi, anjrot, ini teh ular raksasa dari mana? Ya elah, kenapa baru sadar sih bang? Wang langsung berusaha ngibrit lah. Tapi tali yang dipakai Wang tahu-tahu putus. Dan akhirnya dia jatuh deh ke dalam air. Mampus deh, kelelop lagi gue. Wang terus berusaha ngaktifin skill teleportnya. Tapi ternyata dia tuh gak bisa teleport gara-gara lagi digubet sama si ular. Ya udah deh, Wang coba nusuk tuh ular pakai cangkulnya. Dan waktu ular yang lepas dia, baru deh si Wang berhasil teleport ke dalam kubus. Wah gila, hampir aja tuh mokat di mamam garaga. Habis itu si Wang merintahin si Kubus buat nelan semua permata yang berhasil dia ambil. Tapi ternyata si Kubus butuh 100 jam dong buat mencerna semua permatanya. Tapi ya gara-gara Wang butuh cepet-cepet, akhirnya dia mutusin buat pakai 2 permata dulu aja deh. Ya udah, sesuai perintah Wang, si Kubus langsung pakai 2 permata buat ningkatin kekuatannya sang majikan. Anjay, permisi, Bang Jago mau numpang lewat nih. Nah, kalau udah OP gini kan enak ya. Dalam sekejap, Bang berhasil numbangin tuh ular pakai kekuatannya. Anjir, gigi banget lu, Bang. Di sisi lain, Sun Chun sama Jabrik ternyata lagi mabuk bareng tuh. Mereka berdua sambil ngerencanain balas dendam gitu ke Wang. Bahkan mereka sampai niat minta bantuan ke Luo, orang penting di dunia underground buat ngebunuh Wang. Ngerinya. Semoga Bang Wang gak kenapa-kenapa deh. Sementara itu, Wang lagi asik ngedate sama Shen Yao. Abis makan bareng, Wang ngehadiahin batu akik hijau ke Shen Yao. Wah, Shen Yao seneng banget lah. Bisa aja lu Bang modusnya. Tapi besoknya pas Wang nungguin Shen Yao buat ngampus bareng, dia gak sengaja nguping omongan orang soal insiden di suatu apartemen gitu. Bejil, ternyata itu apartemen tempat tinggalnya Shen Yao dong. Duh, feeling Wang langsung gak enak nih. Tanpa babi bu, Wang langsung buru-buru ngibrit ke TKP yang ternyata udah dikerubungin banyak orang. Dan bener aja, di sana dia ngeliat mamanya Shen Yao lagi nangis-nangis. Soalnya si Shen Yao tiba-tiba ngilang. Wah, ini sih udah fix ya kelakuannya Sun Chun. Apalagi sekarang orangnya juga ada di TKP. Ya udah deh, nggak pakai lama Wang langsung labrak Sun Chun yang sus banget itu. Sun Chun akhirnya ngaku kalau Shen Yao itu diculik sama Luo. Lah emang apa hubungannya Shen Yao sama si Luo? Ternyata ini tuh gara-gara Luo punya dendam sama orang yang namanya Qin. Intinya, si Qin ini cowok misterius yang punya kekuatan super power gitu. Terus dulu pas Shen Yao masih SMP, dia tuh sempat terlibat insiden gitu sama Qin. Terus waktu Luo mau nangkap Qin, si Luo gagal dan harus kehilangan 2 jarinya. Makanya saking dendamnya sama Qin, Luo sampai nyekap Shen Yao demi narik perhatiannya Qin. Oke deh, gak pakai lama-lama lagi, Wang langsung gas buat nyelamatin Shen Yao tuh. Wang ngedeteksi lokasi Shen Yao lewat batu yang dia kasih kemarin. Pas sudah sampai TKP, ternyata si Kubus ngomong kalau ada 7 orang yang kekuatannya luar biasa. Wang nanya tuh, permata premium yang kemarin udah berhasil diserap apa belum cuy? Kata si Kubus sih kurang setengah jam lagi prosesnya. Oke lah kalau gitu gas aja. Demi ayang ini bro. Baru aja Wang masuk ke tuh gedung, tahu-tahu dia udah dilabrak sama salah satu anggota gengnya Luo dong. Kalau kata si Kubus sih kekuatan musuhnya ini lebih tinggi dari Wang. Sementara itu Shen Yao yang lagi disekap disamperin tuh sama Luo. Shen Yao disuruh nontonin Wang yang bakalan berantem. Ini mah si Luo emang rada-rada psikopat gak sih? Sementara itu Wang lagi ngelawan musuh yang segede badak.
Tapi bukan Wang namanya kalau nyerah gitu aja. Dan lincah Wang pakai speednya buat menghindar dari tinju tuh badak. Terus biar gak kelamaan, akhirnya Wang ngesamen palu buat ngegetok pala si badak. Si badak langsung KO deh. Ya curang-curang dikit gak apa-apa lah ya, yang penting menang. Pas naik ke ruangan selanjutnya, ternyata ada musuh yang udah nungguin. Mana kekuatan nih orang juga lebih tinggi lagi. Nih orang juga jago ngumpet dan nyerang dari tempat persembunyiannya. Saking jagonya, sampai-sampai Wang tuh kesusahan buat ngedeteksi keberadaan lawannya. Ya sebenarnya gak heran sih kalau nih orang jago banget ngumpet. Soalnya dari kecil dia emang udah dilatih keras jadi ninja gitu. Tapi ya demi nyelamatin ayang tercintanya, Wang mah tetep pantang nyerah meskipun sampai berdarah-darah. Untungnya Wang udah jago ngedeteksi aura ya. Jadi dia tuh bisa ngegaplokin tuh ninja. Terus si Wang ngesamen palunya lagi buat ngefinish tuh ninja. Kasian banget sih bang. Oke lanjut ke lantai berikutnya. Kali ini Wang lawan om-om yang badannya segede aderai anjir. Pukulan Wang bener-bener gak mempan. Wang udah mau nyerah tuh. Tapi si Kubus ngabarin kalau permata premiumnya tuh bentar lagi kecerna. Kurang 1 menit gitulah. Wah si Wang akhirnya nyoba bertahan tuh sampai permatanya dicerna si Kubus. Wang disiksa abis-abisan bejil. Bahkan lengannya juga sampai patah. Ya untungnya setelah digebuk sana sini, si Kubus akhirnya kelar juga nyerap tuh permata. Power Wang langsung naik drastis deh tuh. Bugemannya jadi mempan banget. Om Aderai aja sampai mental anjir. Si Om bingung tuh. Padahal ring dia tuh cel loh. Termasuk tinggi banget buat petarung underground. Nih bocah siapa anjir bisa sekuat ini? Batin si Om. Dan akhirnya dengan pukulan beruntun Wang berhasil ngalahin si Om Aderai. Bye-bye Om. Ngeliat bawahannya yang tumbang satu persatu, Luo yang lagi nonton dari atas langsung ngamuk-ngamuk deh tuh. Tapi tenang aja Bang Luo. Masih ada petarung yang lebih jago daripada kerocok-kerocok tadi kok, kata si pelayan. Harusnya sih mau sekuat apapun Wang yang namanya amatir ya gak bakalan menang lawan petarung kali ini. Duh, gawat nih, kayaknya lawan yang selanjutnya bakalan berat banget deh. Mana kondisi Wang sekarang udah kecapean banget lagi. Bang Wang, yang semangat ya. Sesampainya Wang di lantai berikutnya, Wang udah ditunggu cewek sama satu om-om lagi tuh. Si cewek rambut coklat kelihatan imut banget. Sementara si om satunya serius banget. Pas mereka lagi saling sapa, si cewek langsung ngarahin alat gitu ke badannya Wang. Walah, ternyata itu alat yang bisa ngedeteksi tingkat daya tarung seseorang dong. Ya, ketahuan deh kalau Wang itu cuma amatiran. Daya tarungnya cuma 0 anjay. Oh iya bang, kenalin namaku Kuo dan ada Friendly. Wang ngejabat balik deh tangannya si Kuo sambil nyebutin namanya. Tapi ya emang dasar Kuo si rubah licik. Pas mereka lagi salaman, ternyata si Kuo tuh malah ngeluncurin tinju ke mukanya si Wang dong. Ya nggak terima lah si Wang. Makanya dia langsung ngebales bogemnya Kuo. Alah, ternyata si Kuo nih agak-agak masuk anjir. Semakin dibogem, Kuo malah makin kesenengan cuy. Abis itu Kuo ngebales bogeman Wang sampai Wangnya mental jauh. Wah, fix nih cewek gila banget, pikir si Wang. Gak pakai lama-lama lagi, Wang langsung gercep bangun dan ngegaplokin Kuo. Tapi makin lama Wang malah gregetan sendiri anjir. Soalnya si Kuo malah kayak keenakan gitu bejrot. Habis dibogem brutal sama Wang, tiba-tiba si Kuo mulai ancang-ancang tuh. Kuo terus loncat dan ngeluarin tendangan mautnya ke arah Wang. Terus yang bikin merinding, tahu-tahu si Kuo kayak mau berubah jadi serigala gitu dong. Untungnya sebelum Kuo kelewatan, si Om langsung berusaha nge-stop Kuo. Tapi ya percuma sih, soalnya si Kuo udah terlanjur kesetanan banget. Tuh, lihat aja kelakuannya. Masa lukanya Wang sampai dijilatin gitu sih anjir. Sementara Wang dan Kuo yang lagi gelut, si Om yang nontonin mereka ngerasa makin khawatir tuh sama Kuo. Pas dia ngeliat Kuo udah mulai hilang kendali, si Om langsung ngeluarin jarum buat nusuk Kuo. Walah, kayak aku puntur gitu ya. Tapi bener aja dong, abis kena tuh jarum, si Kuo yang udah mau jadi aing maung itu tiba-tiba langsung jinak lagi anjir. Wah, kesempatan nih buat kabur, pikir si Wang. Siapa bilang gelutnya udah kelar? Meski si Om lagi berusaha nolongin Kuo, tapi sempet-sempetnya loh si Om ngeluarin jurus buat ngestop Wang. Dan di kondisi Wang yang udah kecapean gini, keberadaan si Om ini jadi PR yang berat banget buat Wang. Tapi untung aja sebelum si Om lanjut nyerang, dia langsung ke distract tuh sama Kuo. Jadinya si Om gak jadi ngegeprek Wang deh. Masih panjang umur tuh si Wang. Bahkan si Om dengan legowo ngebiarin Wang buat pergi dan nyelamatin Shen Yao. Tapi ya Wang gak percaya gitu aja dong.
Siapa tahu ntar kalau Kuo udah sembuh mereka bakalan nyerang Wang lagi. Tapi kata si Om mereka tuh udah beneran nyerah kok. Sampai-sampai demi ngeyakinin Wang, si Om rela ngasih koin jutawan sebagai bukti sumpah kalau dia tuh emang udah kalah dari Wang. Ya udahlah, ya kali kesempatan emas kayak gini ditolak. Habis ngambil tuh koin, Wang langsung gas kabut ke atas deh. Di sisi lain, Luo mulai panik tuh gara-gara semua petarungnya udah pada tumbang. Luo cuma bisa ngamuk sambil minta bantuan ke si rambut gondrong, yaitu si pembunuh termuda dan terkeji. Tapi gara-gara udah muak banget sama Luo, si gondrong malah bodo amat dan lebih tertarik tarung sama Wang dong. Aduh Bang Wang, hati-hati deh kalau ketemu sama nih orang. Tahu-tahu Wang udah ditungguin aja tuh sama si gondrong. Loh tapi ini Wang gak salah dengar kan? Masa kata si kubus kekuatannya si gondrong tuh rendah banget? Padahal tampangnya aja udah meyakinkan banget, jir. Belum sempat Wang beraksi, tiba-tiba aja si gondrong maju dan nendang Wang sampai mental ke belakang, cuy. Wah, ini sih jauh lebih edan dari pas sama Kuo tadi. Dan gak cuma itu dong, si gondrong mulai ngedekat dan ngesaman sihir gitu. Dan meskipun Wang berusaha ngelawan balik, tapi nih orang bener-bener gak ada celah, anjir. Malahan yang ada Wangnya duluan tuh yang kewalahan. Apalagi Wang gak cuma harus ngelawan si gondrong aja. Boneka yang dia bawa juga ngajak ribut, cu. Sampai akhirnya si gondrong ngelayangin tinju ultinya tuh ke arah Wang. Nah, walaupun tuh tinju mematikan banget, tapi Wang tetap berusaha sadar. Jadi tolong abaikan tampang mengenaskannya Wang ya guys. Tapi kalau udah urusan soal Shen Yao, Wang ini orangnya pantang menyerah banget. Pas ada kesempatan, Wang ngejambak rambut sunsilknya si gondrong. Si gondrong langsung ngamuk tuh dan berusaha ngelepasin. Tapi tentunya tidak semudah itu dong ya. Sambil narik rambutnya, Wang langsung hadiahin bogem spesialnya buat si gondrong. Anjay, gokil bang. Wang ngira kalau si gondrong tuh udah tepar. Tapi tiba-tiba si gondrong berdiri lagi dong. Bahkan gak cuma itu aja. Gak tahu kerasukan setan apa, si gondrong tiba-tiba berubah jadi nenek lampir bejrot. Mana bajunya ikutan ngilang lagi. Dan dengan penampilan yang seabsurd ini, ternyata si gondrong tuh malah jadi lebih brutal lagi dong. Ya kalau udah begini sih, Wang kudu meres otak deh buat ngalahin si gondrong. Pas si gondrong nge-ulti Wang, tiba-tiba Wang ngide buat ngesamen sekop andalannya buat jadi tameng. Bejil, berhasil dong. Wang berhasil selamat tuh dari jurus api nerakanya si gondrong. Terus pas si gondrong lagi menggila, Wang langsung manfaatin tuh momen buat ngebabat abis bonekanya si gondrong. Wang juga narik tali bonekanya si gondrong tuh. Pas gondrong ikutan ketarik, Wang langsung hajar dia habis-habisan dong. Sampai-sampai si gondrongnya dimainin kayak yoyo dong bejrot. Akhirnya menang juga deh. Dan terpincang-pincang, Wang berusaha jalan ke ruangan tempat Shen Yao disekap tuh. Tapi yang bikin kaget, ternyata si gondrong tuh belum benar-benar tumbang anjrot. Soalnya tahu-tahu bonekanya si gondrong tuh bunyi pipip gitu. Dan di saat yang sama, si gondrong langsung terjun dari gedung buat ngaktifin bom yang ada di dalam bonekanya. Wailah, untungnya si Wang masih berhasil kabur. Tapi lagi-lagi si gondrong ngejebak Wang pakai kertas sihirnya. Pas tuh kertas diledakin sama gondrong, tiba-tiba Wang halu dan ngeliat Shen Yao gitu. Udah kayak penglihatan sebelum ajal aja anjir. Tapi gara-gara itu Wang jadi semangat lagi dan berhasil selamat dari ledakan. Malahan Wang jadi punya tinju api gitu anjir. Wang langsung terjun tuh ke arahnya gondrong. Mereka pun jatuh bareng dari ketinggian. Ajaibnya si Wang itu gak mokat dong. Dan si gondrong udah ngilang gitu aja. Sisa celana dalamnya doang bejrot. Anjir, ternyata celananya lebih OP daripada si gondrong cuy. Nah, sekarang saatnya si Wang fokus tuh buat nyari Shen Yao. Waktu Wang masuk lagi ke dalam gedung, akhirnya dia berhasil tuh nemuin markasnya Luo. Di sana Wang ketemu sama Jabrik yang udah gemetaran takut. Pas si Jabrik ngasih tahu ruangan tempat Shen Yao disekap, Wang langsung hibrid tuh ke sana. Dan bener aja, di dalam ruangan kecil itu ada Shen Yao yang lagi diikat di kursi. Tanpa babi bu, Wang langsung buru-buru ngelepas tali yang ngikat Shen Yao tuh. Tapi bukannya senang, Shen Yao malah panik dan nyuruh Wang buat kabur aja. Soalnya kursi yang dia dudukin tuh ada bomnya dong. Tuh bom bakalan meledak kalau Shen Yao nekat berdiri. Aduh, ada-ada aja sih cobaan hidupnya si Wang. Tapi ya sebagai pacar yang baik dan tidak sombong, Wang gak mungkin lah ninggalin Shen Yao gitu aja. Wang berusaha ngelepas tuh bom dari kursinya Shen Yao buat dibuang aja. Apesnya tuh pintu ruangan malah ditutup dari luar cuy sama Luo. Dan tambah parahnya lagi ternyata skill teleportnya tuh gak bisa dipakai di ruangan ini.
Gara-gara situasinya udah gawat, mau gak mau Wang cuma bisa ngakalin bomnya aja deh. Dan bantuan dari si kubus, Wang berhasil buat ngelepas tuh bom dan langsung dipindahin ke dalam dimensi kubus. Pokoknya yang penting Shen Yao gak kenapa-kenapa deh. Nah, pas timer bomnya habis, bom itu beneran meledak di dalam kubus yang ada di badannya Wang. Terus gara-gara si kubus kena dampak dari ledakan bom, badannya Wang juga ikutan terluka parah tuh. Wang langsung sekarat deh. Luo tiba-tiba masuk lagi dan nembak mereka dong. Mana habis itu langsung kabur lagi. Anjing lu kampret. Emang Shen Yao sama Wang salah apa sih? Pas Wang bangun dia baru sadar tuh kalau Shen Yao tuh kena tembakannya Luo tadi. Wah, si Wang langsung panik dong ya. Tiba-tiba Jin datang dan langsung ngebawa Shen Yao pergi dong. Ya jelas panik lah si Wang. Aduh, ini siapa lagi om-om satu yang tiba-tiba nyulik Shen Yao? Pas Wang lagi galau-galaunya, tiba-tiba aja ada cewek misterius yang nyamperin dia. Cewek ini bilang kalau dia tuh tahu keberadaannya Luo. Wang yang tadinya gak tertarik langsung noleh tuh. Dan akhirnya mereka berdua terus pergi ke kafe tuh buat ngobrol. Taunya nih cewek bukan orang sembarangan dong. Wang langsung tahu tuh kalau nih cewek bawa komplotan yang jagain dia. Nih cewek namanya Yu Chen. Pas Yu Chen lengah, Wang langsung ngintipin kartu pengenal yang ada di bajunya tuh. Oh alah, ternyata dia tuh dari asosiasi pengelola orang-orang superpower gitu toh. Ternyata alasan utama Yu Chen nemuin Wang tuh untuk ngejalanin tugas. Dan kalau Wang berhasil, hadiah dari tugas yang dikasih Yu Chen itu bisa ngebantu Wang buat nyelamatin Shen Yao. Ya udah, mau gak mau Wang nerima tawaran itu dong. Taunya Wang ditugasin buat jadi pengawal tuh. Dan yang pasti misinya bakalan bahaya banget. Waduh, Wang langsung ngerasa sus tuh sama misi ini. Alhasil pas Yu Chen udah pergi, Wang naruh si kubus di atas mobilnya Yu Chen. Terus dia masuk deh ke si kubus. Jadi dia bisa nguping pembicaraan Yu Chen di dalam mobil tuh. Wang pengen tahu tujuan utama mereka yang sebenarnya. Ya sesuai dugaan, gengnya Yu Chen ini gak bener-bener mau ngebantu Wang buat nyelamatin Shen Yao. Malahan mereka tuh lagi ngebohongin Wang biar rela dibudakin demi secuil info soal Shen Yao. Amit-amit deh. Awas aja ya kalian, batin si Wang kesel. Besokannya Wang langsung OTW tuh ke lokasi yang dikirim sama Yu Chen. Dan di tengah hutan ada mansion gede yang udah rame tuh didatengin sama orang. Lah ternyata yang direkrut tuh bukan cuma Wang doang tuh. Nah buat nentuin siapa yang bakalan jadi pengawalnya, semua orang di sana tuh kudu ngelewatin 3 tahap tes gitu. Di tes pertama mereka disuruh ngumpulin chip sebanyak-banyaknya. Caranya ya boleh dari poker, main kartu, sampai maling chip orang lain. Semuanya di sini halal, asalkan hasil chipmu paling gacor. Oke deh, Wang gas tuh nyobain game tebak koin. Kebetulan tiba-tiba ada abang-abangan yang nantangin Wang buat taruhan. Ya elah, salah pilih lawan loh bang. Wangnya langsung all in deh tuh. Abis itu si abang juga ikutan all in. Neng bandarnya langsung lempar koin dong. Terus dengan lihai, si Eneng langsung ngacak-ngacak gelas di meja sampai tuh koin gak tahu ada di gelas yang mana. Pas mereka disuruh nebak di mana koinnya, si abang dengan pedenya langsung milih gelas paling kiri. Tapi Wang malah bilang kalau koinnya tuh gak ada di gelas. Wang nebak kalau koinnya tuh disembunyiin sama si Eneng di tangannya. Anjay, ya jelas lah Wang benar. Orang dia punya skill terawangan kok. Jadi ya mau disembunyiin gimana juga bakalan tetap ketahuan lah sama si Wang. Si abang langsung stres tuh. Belum apa-apa udah dipanen aja chipnya sama Wang. Yang sabar ya bang. Singkat cerita Wang lulus tuh dari ujian pertama dan kedua. Dan beberapa hari kemudian Wang datang lagi ke mansion buat ujian terakhir. Nah kali ini peserta yang tersisa tuh tinggal dikit banget. Wah ujian kali ini kelihatannya bakalan sengit banget gak sih? Semangat ya bang Wang. Nah yang spesial di ujian terakhir ini, para pengawal diketemuin langsung tuh sama Tuan Piao, calon majikan mereka nanti. Nah, si Wang kaget banget tuh. Soalnya kata Tuan Piao, mereka tuh udah dikasih uang saku sebanyak 3 juta gitu. Anjir lah, mana uang sakunya? Perasaan gue belum nerima apa-apa deh. Alah, ternyata uang si Wang ini diembat sama Yu Chen dong. Katanya buat uang jasa perantara gitu. Ya elah, sedih banget sih lu bang. Terus habis dengerin pidato singkat dari Tuan Piao, semuanya langsung cus ke tempat selanjutnya. Ternyata itu tempat pelelangan gitu dong. Jadi mereka semua tuh disuruh buat ngedapetin barang-barang yang Tuan Piao mau. Dan salah satu barangnya tuh batu obsidian hitam. Wang inget tuh, kayaknya si Kubus pernah nyebut-nyebut soal batu ini deh. Wang jadi tertarik deh tuh.
Terus Wang juga punya feeling kalau dia ngikut lelang ini, kayaknya dia bakalan bisa nangkep Luo deh. Sesampainya di tempat lelang, ternyata di sana tuh udah rame sama orang-orang penting dong. Terus nggak pakai lama, tuan tuh yang gelar lelang datang tuh dan ngumumin kalau sebelum acara lelangnya dimulai, mereka bakalan ngadain game pembuka dulu. Tiba-tiba lantai di tengah aula kebelah tuh. Dan di bawah sana ada buaya raksasa yang diiketin lonceng gitu dong. Waduh, buat apaan nih buaya? Ternyata buat game kali ini, para peserta yang berani turun ke bawah dan berhasil ngambil lonceng dari lehernya buaya bakalan dihadiahin emas batangan setumpuk. Wailah, auto kayak 7 turunan deh tuh, anjay. Tapi peraturannya selama belum berhasil ngerebut lonceng dari buaya, mereka dilarang buat naik. Berarti ini tuh bener-bener permainan hidup mati cuy. Udah macam Squid Game aja gak sih? Ya udah, satu persatu peserta turun tuh buat nantangin tuh buaya. Tapi ya sesuai dugaan, banyak banget peserta yang gagal dan berakhir mokat. Dan semakin banyak yang mati, hadiah emasnya juga makin ditambahin tuh. Setelah nyaksiin banyak peserta yang mokat, lama-lama yang lainnya jadi ragu tuh buat maju. Tiba-tiba Tuan Piao ngomong kalau dia tuh bakalan ngegandain hadiahnya. Wih, langsung tuh ada beberapa peserta yang ngajuin diri. Sampai-sampai mereka tuh harus duel dulu coba buat nentuin siapa yang boleh turun ke bawah. Mana mereka kudu duel sampai mokat lagi. Abis dilakuin duel dan ketemu pemenangnya, peserta yang lolos langsung turun ke bawah. Oh iya, coy, ini namanya Pacin. Pas ada depan sama tuh buaya, Pacin tiba-tiba nyebarin bubuk-bubuk emas gitu. Dan kayaknya cuma Wang deh yang nyadar sama perbuatan Pacin itu. Terus si Pacin langsung naik ke badan si buaya dan nyium keningnya dong. Bejil, ini kok malah cipokan gini sih cuy? Nggak tahu pakai sirap apaan, tiba-tiba aja leher tuh buaya putus anjir. Alhasil Pacin jadi pemenang dari game kematian kali ini deh. Widih, selamat ya Bang Pacin. Auto tajir nih dapat emas batang segunung. Jangan lupa sodako ya Bang. Kirain gamenya udah kelar. Tapi ternyata Tuan tuh masih ada satu surprise lagi anjir. Sekarang Tuan tuh ngeluarin monster serigala jadi-jadian yang kelihatannya buas banget. Buset dah, ini tuh lagi di aula lelang apa taman safari sih cuy? Aduh, jujur aja ya. Abis ngeliat siluman serigala itu, tiba-tiba aja Wang jadi punya feeling gak enak nih. Tapi belum sempat dia mikir panjang, tahu-tahu udah ada peserta pertama yang dikirim ke bawah. Ya, kemungkinan besar sih tuh orang bakalan dicemilin sama si siluman. Dan benar aja dong, pas si peserta baru ngayunin pedangnya, serigala itu dengan mudah ngehindar dari serangannya. Tapi yang bikin kaget, ternyata kaca yang selama ini ngelindungin para penonton gak kuat dong buat nahan serangan serigalanya. Ngeliat itu Tuan tuh jadi panik sendiri tuh. Sementara di area penonton, Wang berusaha buat tetap tenang. Dia juga notice kalau ada orang iseng yang sengaja ngebuat masalah ini. Ya, kalau berdasarkan instingnya sih Wang yakin banget kalau si Pacin tadi pelakunya. Pasti serbuk-serbuk emas Pacin tadi yang bikin kacanya jadi gampang pecah. Meskipun Wang udah sadar sama situasinya, tapi dia kalah cepet tuh sama serigala yang udah duluan ngejebol kaca. Orang-orang langsung hibrid ketakutan. Sementara Tuan tuh cuma bisa nge-freeze dong pas diserang sama si serigala. Untung aja pengawalnya bisa ngelindungin dia. Nah, selama situasi di aula lagi chaos banget, Wang dan Kalam berusaha mengobservasi keadaan di sana. Wang yakin banget kalau salah satu orangnya Tuan Piao lagi ngerencanain ini semua. Dia juga dalang yang nyuruh Pacin buat ngacauin arena gelut barusan. Pas Wang masih ngangong, tiba-tiba ada sekumpulan satpam yang datang buat nenangin para tamu. Terus dan lihai salah satu satpam itu berhasil ngebikin siluman serigala KO dong. Anjay, siapa nih mereka? Kok kayaknya jago ya? Sementara itu di sisi lain, pas yang lain masih heboh di aula, salah satu pengawal Tuan Piao ternyata ada yang disuruh nyusup diam-diam dan ke ruang penyimpanan lelang dong. Kelihatannya nih cewek sih pengen nyari sesuatu di ruangan penyimpanannya Tuan tuh deh. Tapi sayangnya pas nih cewek sampai di pintu tempat penyimpanan, taunya di sana dia disambut sama salah satu satpam lelang tadi dong. Wih, ternyata si cewek kucir ini jago juga cuy. Dia berhasil ngegebrak 2 lawan sekaligus. Tapi tiba-tiba dia mau di-flanking sama si Jabrik anjir. Untung aja MC kita muncul tepat waktu. Dan santainya Wang ngebogem si Jabrik di depan tuh cewek. Pas si Jabrik udah KO, baru deh Wang ngaku kalau sebenarnya dia tuh udah tahu kalau bos yang harus dijaga tuh bukan Tuan Piao, tapi ya cewek kucir ini. Si kucir nggak bisa ngelak lagi deh. Ya udah, terus mereka cus ke ruang penyimpanan tuh. Tapi belum sempat dapat yang dicari, tahu-tahu mereka udah ditembakin sama gengnya Tuan tuh. Aduh, ganggu aja sih para satpam ini.
Mana satpamnya jago-jago banget lagi. Duh, kalau gini mah gak ada cara lain lagi. Wang akhirnya ngide buat ngeprank tuh satpam pakai granat palsunya. Waktu tuh satpam pada panik, Wang sama si cewek kucir langsung ngibrit deh tuh. Pas si kucir udah dibawa ke tempat aman, Wang balik lagi buat ngadepin satpam-satpam itu sendirian. Terus waktu si satpam cewek maju buat nyerang, der, tiba-tiba aja muncul si cewek kucir tadi dari atap dong. Ternyata kalian berdua nih licik juga ya. Dan berkat kelicikan itu, mereka berdua akhirnya berhasil ngalahin para satpam tuan tuh deh. Kelar dari sana, Wang sama tuh cewek nyampe ke ruangan penyimpanan. Ternyata si kucir itu lagi nyari gulungan kuno gitu. Sementara Wang sih lebih tertarik sama batu obsidian hitam, yang emang dari awal udah dia incar. Sementara itu di sisi lain, para satpam yang barusan digeprek Wang mulai pada bangun tuh. Tiba-tiba datang satu kakek-kakek berjenggot yang ternyata atasannya mereka. Si jenggot terus nyuruh mereka buat minum obat yang dibawanya. Lele, jangan bilang itu obat kuat ya, kek. Nah, balik lagi ke Wang. Kali ini mereka turun ke ruangan penyimpanan yang ada di bawah. Pas sampai ke sana, mereka malah nemuin ruangan yang berlumuran darah gitu anjir. Pas dicek ternyata ruangan di baliknya tuh lab pribadinya Tuan tuh. Tempat rahasia buat nyimpen para siluman. Oh alah, pantes aja hewan barusan pada ganas-ganas. Ternyata hasil eksperimen semua tuh. Nah, kalau menurut si kucir, Tuan tuh emang udah lama bikin eksperimen makhluk hidup. Bahkan di ruangan ini tuh banyak banget tabung-tabung eksperimennya Tuan tuh. BTW mulai sekarang kita panggil si cewek kucir 2 ini Neng Musya ya. Nah, abis itu mereka ketemu sama penelitinya Tuan tuh. Dan plot twistnya, para peneliti di sana tuh ternyata udah kenal sama Musya dong. Taunya para peneliti ini tuh emang kerjasama juga sama Musya. Intinya Musya dan si kakek peneliti tuh pernah bikin kesepakatan. Musya bakalan ngasih si kakek barang Tuan tuh yang dia mau. Sementara si kakek bakalan ngasih obat yang dibutuhin Musya. Tapi si kakek peneliti ini tuh malah yaping mulu soal penelitiannya. Si kakek peneliti ngomong kalau dia tuh lagi nyoba eksperimen ini ke manusia. Contohnya ya ke para satpamnya Tuan tuh barusan. Anjrit lah, pantas aja mereka pada jago-jago. Ternyata disuruh ngobat sama nih kakek toh. Selain itu, ternyata para peneliti di sini tuh juga udah lama ngehianatin Tuan tuh diam-diam. Mereka tuh lebih pengen nyiptain manusia superpower. Sementara Tuan tuh ngidamnya nyiptain siluman hewan. Tapi ya sebenarnya Musya tuh gak peduli. Soalnya obat yang dia butuhin gak jadi dikasih. Padahal Musya butuh banget tuh buat kakeknya. Akhirnya Musya ngereok deh ke si kakek dan mbak-mbak peneliti. Abis ngebogem para peneliti, Musya nyuruh Wang buat ngebantai para monster eksperimennya si kakek. Tapi tiba-tiba Wang malah nge-freeze dan berubah jadi kubus anjir. Musya bingung lah. Loh si Wang kemana? Masa dia kabur duluan sih? Oh alah, ternyata si Wang tuh kesaman ke dalam si kubus. Jadi obsidian hitam tadi tuh udah keserap semua sama si kubus. Dan kekuatan si kubus tuh udah penuh lagi. Anjay. Sementara itu, para satpam di koridor masih berusaha nyari Wang dan Musya. Tiba-tiba, mereka malah kedatangan salah satu silumannya Tuan tuh dari lantai atas dong. Ya kaget lah mereka. Mereka berusaha ngelawan tuh. Tapi monsternya malah makin buas. Akhirnya salah satu satpam ngasih bogeman ulti dan ngebikin tuh siluman KO. Nah, gak lama kemudian, Musya yang lagi seliweran di koridor kaget tuh pas kepergok sama para satpam. Satpam cewek langsung maju tuh buat nyerang Musya. Tapi Musya berusaha buat ngehindar dari serangannya si satpam cewek. Cuman ya sayangnya Musya tetap kalah cepet tuh dan ke pojok. Akhirnya si satpam cewek nyuruh si botak buat ngehajar si Musya juga. Abis dikeroyok habis-habisan, Musya akhirnya gak berdaya deh. Musya terus pakai bacot no jutsu tuh buat ngebujuk mereka. Musya ngajakin mereka buat kabur bareng dia. Apalagi selama ini mereka udah menderita jadi bahan eksperimennya si kakek. Bukannya kegocek. Si satpam cewek malah makin emosi dong. Pas mereka mau ngehajar Musya lagi, tiba-tiba si pahlawan kesiangan datang buat nyelamatin majikannya. Buset deh bang, masa iya datangnya mepet mulu gitu sih? Lain kali munculnya cepetan dong bang. Wang akhirnya teleport bareng Musya ke saluran air. Bye-bye satpam. Nah, sesampainya di area pipa, Musya sempat kepo tuh soal skill teleportnya Wang. Tapi belum sempat Wang ngejawab, tahu-tahu mereka udah kedatangan tamu lagi tuh. Loh, kok kayak kenal ya? Alah, itu kan si kakek jenggot yang ngasih obat ke para satpam cuy. Terus tiba-tiba di bawah sini jadi berangin dong. Wah, apa ini kekuatan si kakek jenggot? Terus Wang juga panik pas si kubus bilang kalau musuhnya kali ini tuh punya kekuatan jauh di atas Wang. Dan padahal Wang udah di buff sama batu obsidian loh. Masa iya sih dia masih kalah?
Si Jenggot nggak terima kalau anak buahnya tuh diayam-ayamin sama Wang. Akhirnya mereka gelut lah. Wang buru-buru nyuri start dan nyerang si Jenggot duluan tuh. Eits, ternyata serangan Wang masih bisa ditangkis dong. Mereka berdua terus baku hantam dengan sengit tuh. Wang pakai senjata shuriken. Sementara si Jenggot bisa ngerubah tubuhnya jadi senjata sesuai yang dia pengen. Gak cuma itu, ternyata badan si Jenggot juga fleksibel banget cuy. Sampai-sampai sendinya bisa muter gitu dong. Wah gawat nih pikir Musya. Waktu Musya ngeliat Wang lagi ke pojok, Musya gercep ikutan nyerbu si Jenggot. Wang sama Musya ngekombo si Jenggot tuh. Wang juga nyuruh Kubus buat ngaktifin skill baru yang didapat dari batu obsidian. Tapi sebelum Wang sempet ngaktifin skillnya, tahu-tahu si Jenggot udah nyerbu dia duluan dong tanpa ampun. Anjir, mereka kewalahan banget tuh ngelawan si Jenggot. Padahal udah dikeroyok berdua loh. Si Wang akhirnya ketangkap dan dicekek tuh sama Jenggot. Wang berusaha tetap sadar tuh buat ngelepas cengkeraman si Jenggot. Pas nyawa Wang udah di ujung tanduk, tiba-tiba dia kebayang lagi tuh sama Shen Yao. Ya ampun Wang, kayaknya ujian hidupmu berat banget ya. Udah sama pacarnya diculik, sekarang masih harus gelut sama om-om psikopat sampai sakratul maut lagi. Tiba-tiba si Jenggot malah muntah darah dong. Ternyata Musya diam-diam nusukin pedangnya ke dada si Jenggot. Tapi gara-gara si Jenggot udah di buff obat-obatan, tusukan itu benar-benar gak mempan dong buat ngebunuh dia. Waduh, gimana nih cara ngalahinnya? Dan di saat situasinya makin gawat, si Kubus bilang kalau skill penghancurnya tuh udah siap diaktifin. Ya udah, nggak pakai lama-lama lagi, Wang langsung nyerang si Jenggot tuh. Tapi si Kubus baru nginfoin kalau skillnya tuh cuma bisa dipakai selama 20 detik doang. Dan kalau udah lewat 20 detik, senjata yang Wang pakai bakalan meledak otomatis. Buset, yang bener aja lo, Bus. 20 detik emangnya cukup buat ngalahin Jenggot psikopat? Ya udah deh, mau gimana lagi? Gara-gara Wang juga nggak punya pilihan lain, dia tetap nusuk tangan si Jenggot tuh pakai senjatanya. Ya jelas lah si Jenggot tadi ngamuk brutal. Lagi-lagi Wang harus rela jadi samsaknya si Jenggot tuh. Tapi tenang aja, meski harus sakratul maut lagi, semua ini bagian dari rencananya Wang kok. Soalnya nggak lama kemudian, senjata yang nusuk tangan si Om meledak dan ngeluarin es kristal yang gede banget. Es itu langsung ngurung si Jenggot dan bikin dia nggak bisa gerak. Cuman penjara esnya ini tuh nggak bisa bertahan lama. Makanya Wang buru-buru ngajak Musya buat ngibrit tuh sebelum si Jenggot berubah jadi Dajjal lagi. Alah, tapi pas lagi panik kabur, mereka malah kepentok jalan buntu dong. Ya udah, si Jenggot udah muncul lagi tuh sambil kesetanan gitu. Dah lah, Wang udah gak punya pilihan lagi tuh. Wang langsung ngedorong Musya ke bawah saluran. Sementara Wang yang udah sekarat berencana buat ngorbanin dirinya. Tapi untungnya sebelum Wang mau diseruduk sama si Jenggot, si Kubus buru-buru ngeteleport Wang ke dimensinya. Akhirnya mereka selamat deh. Si Jenggot marah-marah tuh, buruannya kabur semua. Udahlah Om, ntar darah tinggi loh marah-marah mulu. Gak berasa udah beberapa hari berlalu tuh sejak insiden waktu itu. Wang datang tuh gara-gara diundang sama Musya. Ternyata Musya ini mau ngajak Wang buat join ke ETC, yaitu pusat pelatihan khusus buat nyiapin peserta turnamen manusia superpower gitu. Awalnya sih Wang nolak ya. Ngapain jir ikut-ikutan turnamen kayak gitu? Mending nyariin Shen Yao. Tapi Musya bilang kalau turnamen ini tuh ada hubungannya sama Qin. Qin kan mantan juara turnamen ini juga. Jadi Musya ngerasa kalau Wang ikut turnamen ini, Wang bakalan lebih gampang buat nyariin Qin dan nyelamatin Shen Yao. Ya kalau udah soal Shen Yao sih Wang gak punya alasan buat nolak. Ya udah deh, Wang akhirnya setuju tuh buat gabung ke klub ETC-nya Musya. Yang penting Musya janji bakalan ngebantuin dia buat nyari Qin dan nyelamatin Shen Yao. Oke lah, deal, kata Musya. Nah dari sini petualangan Wang buat ngeburu Qin dimulai deh. Tapi sabar dulu ya guys, kita tunggu season 2-nya muncul. Nah inilah akhir dari video kali ini. Gimana menurut kalian guys? Keren banget kan? Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian. Ya, matane, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.